Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahfazatul Jannah. Nomor NIM saya 3210607110056. Saya di sini akan menyampaikan tentang pentingnya vaksinasi COVID-19 dan penerapan protokol kesehatan Gerakan 5M setelah vaksinasi. Sekilas tentang vaksin COVID-19. Vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen, yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan atau imunitas aktif terhadap penyakit tertentu. Umumnya vaksin mengandung zat yang mewakili kuman penyebab penyakit, yaitu kuman yang dilemahkan. Imunitas pada tubuh manusia didapatkan melalui dua jenis cara, yaitu imunitas alami, yaitu imunitas yang didapatkan seseorang setelah terkena penyakit, terbagi menjadi dua, yaitu imunitas aktif alami dan imunitas pasif alami. Imunitas buatan yaitu imunitas yang didapatkan melalui rangsangan zat antigen yang dimasukkan ke dalam tubuh. Imunitas aktif buatan, zat antibodi imun terbentuk setelah pemberian vaksin. Imunitas pasif buatan, imunitas terbentuk setelah pemberian zat antibodi dalam tubuh. Uji coba vaksin harus melalui 5 tahap, yaitu tahap 1, tahap penelitian dasar, meneliti virus-virus sel-sel yang terkait virus, sel-sel yang diinfeksi virus, dan perbanyak sel untuk melihat bagaimana reaksinya, dan dilanjutkan dengan ekstraksi virus dalam jumlah lebih banyak. Pada tahap ini telah dimulai pembuatan vaksin dalam jumlah terbatas. Tahap 2, uji preklinis, memastikan bahwa vaksin yang dibuat aman untuk diuji coba ke manusia. Tahap ketiga, 4, 5 yaitu uji klinis. Fase 1, untuk menentukan dosis aman bagi manusia. Fase 2, untuk menilai efektivitas dosis optimal, frekuensi pemberian, dan efek samping jangka pendek vaksin. Dilakukan uji coba pada manusia dengan sampel sebanyak 100-500 orang. Fase ketiga, untuk memastikan keamanan, efektivitas, keuntungan yang melebihi risiko penggunaan pada populasi yang lebih besar, dilakukan uji coba pada manusia dengan sampel sebanyak 1.000-5.000 orang. Pada tanggal 10 Januari 2020, para ahli telah menemukan genome DNA virus COVID yang berasal dari Cina. Salah satu perusahaan farmasi di Cina farmasi di Cina bernama Sinovac Biotech mampu untuk mengembangkan vaksinnya. Di Indonesia sendiri ada 6 lembaga yang turut mengembangkan vaksin, di mana 4 diantaranya adalah perguruan tinggi UGM, UI, ITB, dan UNER. Vaksin tersebut dikenal dengan nama vaksin merah putih. Di tahap awal uji klinis vaksin Sinovac diperuntukkan bagi orang sehat berusia 18-59 tahun. Cina telah melalui uji klinis fase ketiga dan vaksin ini telah diuji kembali di Indonesia, lebih tepatnya di Bandung. Dari uji klinis di Bandung didapatkan hasil efeksi Sinovac sebesar 65,3%, yang artinya orang mendapatkan vaksin Sinovac, resiko terinfeksi COVID-19 berkurang 65,3% dibanding dengan tidak terinfeksi. Dari hasil tersebut, BPOM menerbitkan izin efikasi Sinovac 65,3%. MUI juga telah menyatakan kehalalan vaksin COVID-19. Pada tanggal 5 Februari 2021, BPOM telah mengeluarkan izin
pemberian vaksin Sinovac untuk usia 60 tahun ke atas. Tahap vaksinasi. Tahap pertama diberikan untuk seluruh tenaga kesehatan berusia 18-59 tahun. Untuk tahap kedua diberikan pada petugas publik dan lansia. Petugas publik adalah pejabat negara, atlet dan mereka yang bertugas langsung melayani masyarakat untuk kepentingan administrasi kependudukan, izin usaha, pendidikan keagamaan, keamanan, transportasi, pemenuhan aspirasi, informasi, serta kebutuhan sehari-hari. Meliputi pendidik, guru, dosen, tenaga pendidik. 2. Pedagang pasar tradisional. 3. Tokoh agama dan penyuluh agama. 4. Wakil rakyat, meliputi DPD, DPRD, provinsi atau kota. 5. Pejabat negara yang meliputi wali kota, wakil wali kota, dan sekretaris daerah. 6. Pegawai pemerintah yang meliputi aparatur sipil negara dan tenaga honorer. 7. Keamanan yang meliputi TNI, Polri, dan Satpol PP. 8. Pelayanan masyarakat yang meliputi karyawan BUMD, BUMN, BPJS, dan perangkat kelurahan. 9. Transportasi yang meliputi sopir bus, angkot, ojek, online, karyawan PT KAI. 10. Atlet. 11. Wartawan dan pekerja medis. 12. Petugas pariwisata, hotel, restoran. Lansia adalah mereka yang berusia lebih dari 60 tahun. Terdiri dari 4 meja. Meja 1, pendaftaran dan verifikasi. Calon penerima vaksin menunjukkan etiket dan bukti identitas. Meja kedua, screening. Petugas kesehatan melakukan anamnesa dan pemeriksaan kesehatan sederhana untuk melihat kondisi kesehatan serta mengidentifikasi ada tidaknya penyakit penyerta. Bila calon penerima vaksin sehat, vaksinasi dapat dilanjutkan. Meja ketiga, vaksinasi. Calon penerima vaksin diberikan vaksin COVID secara aman. Meja 4, pencatatan dan observasi. Petugas kesehatan mencatat hasil pelayanan vaksinasi. Penerimaan vaksinasi diobservasi selama 30 menit untuk memonitor kemungkinan KIPI selesai. Setelah selesai observasi, penerima vaksin memperoleh kartu vaksin. Gerakan 3M. Memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan sesering mungkin. Yang diperkenalkan bulan September 2020. Kemudian menjadi 5M di bulan Februari 2021. 2M yang ditambahkan yaitu menghindari kerumunan dan membatasi mobilitas. Digencarkan dalam upaya memutuskan rantai penularan COVID-19. Pembentukan Satgas Joko Tonggo di tingkat RW dan Satgas COVID-19 di tingkat kelurahan, kecamatan dan kota, dan upaya pemantauan protokol kesehatan di masyarakat, serta keterlibatan lintas sektor dalam penegakan protokol kesehatan di lingkup kerjanya masing-masing, merupakan upaya nyata memutus rantai penularan penyakit. Terjadinya gelombang kedua infeksi virus COVID-19 di Cina dan India menjadi pembelajaran untuk negara lain dalam memperketat protokol kesehatan, atau bisa disebut dengan 5M. Di India, saat grafik kasus aktif COVID mulai menurun tajam bulan Januari 2021, pemerintah India telah menyatakan mencapai herd immunity atau imunitas kelompok, sehingga memberikan kelonggaran aktivitas di luar rumah. Masyarakat merasa aman dan mulai menyelenggarakan peribadatan tanpa menerapkan protokol kesehatan. Saat itulah kasus COVID kembali naik tajam. Meskipun sebelumnya vaksinasi secara masif atau terus-menerus telah dilakukan, virus telah bermutasi dan menyerang anak-anak dengan gejala yang lebih berat. Rumah sakit kewalahan menerima pasien dan sebagian besar tidak terselamatkan karena pasokan oksigen tidak mencukupi. Sementara jenazah-jenazah di luar terus mengalami penumpukan. Krematorium, tempat pembakaran jenazah, tidak bisa melakukan kremasi secara cepat karena pasien meninggal secara bersamaan. Akibatnya keluarga
pasien penyelenggara reklamasi di tempat terbuka. Oleh karena itu, meskipun telah mendapatkan vaksinasi COVID-19, protokol kesehatan harus tetap dijalankan untuk mencegah tertular kembali atau menulari orang lain. Semoga pandemi ini cepat berakhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.